Maksudnya iya. Iya, saya tahu berarti Bapa dan Roh Kudus ikut juga tersalib gitu. Karena di dalam manusianya. Tidak ikut tersalib. Tidak ikut. Iya. Berarti lepas ketuhanannya. Lepas ketuhanannya. Berarti kalau lepas ketuhanannya yang di tiang salib bukan Tuhan. Bukan Tuhan lagi, sudah kemanusiaannya. Berarti Anda ya bilang di awal tadi seharusnya yang di tiang salib bukan Tuhan. Gimana sih muter-muter ya, berbelit-belit dah sama saya. Bingung jadinya. Nah, tapi setelah dia dikubur, kemudian dia menunjukkan ketuhanannya, kealahannya, dia bangkit lagi. Nah, ya gini Pak Pastor, saya kasih tahu Anda. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan. Gimana sih? Udah saya tekankan di awal, kalau lepas ketuhanannya, berarti dosa Anda ditebus yang bukan Tuhan di tiang salib. Macam mana? Masukkan logika. Ditebus oleh Tuhan. Katanya di tiang salib udah melepas ketuhanannya. Ya, tapi setelah dosa kami ditebus, maka ya udah bebas. Nah, setelah itu dia bangkit lagi untuk menunjukkan ternyata Tuhan itu luar biasa. Dia bisa jadi begini ya Pak Pastor. Artinya gini, segala nubuatan ya, terus katanya penebusan dosa dengan memakai darah manusia, Tuhan datang menebus dosa, ternyata hoax karena yang menebus bukan Tuhan. Gimana sih? Yang menebusnya bukan Tuhan, masalahnya di tiang salib, tapi manusia. Tuhan yang menebus. Satu contoh saya katakan, ya. Nah, satu contoh. Nah, ibarat seorang polisi. Nah, jadi kan orang kan akan takut kepada polisi. Orang kan takut kepada polisi, kepada orangnya atau kepada bajunya. Belum tentu orang takut sama polisi, Pak Pastor. Karena bajunya. Nah, coba kalau dia pakai baju preman seperti itu. Waduh, Pak Pastor, polisi dia gini ya, polisi sama saya, dia pakai baju polisi, saya nggak takut, saya ajak berantem, dia berani saya. Yang bikin orang takut dengan polisi itu senjatanya, bukan bajunya. Kita kan mengenal polisi kan dari pakaiannya, betul? Nah, terus? Tapi kalau dia kan melepaskan pakaiannya, dia kan kita kan nggak tahu bahwa dia polisi. Nah, jadi sehingga kita kan dekat dengan dia, bisa berbincang-bincang dengan. Coba kalau dia memakai kepolisiannya, bajunya, maka orang-orang kan akan segan. Tapi kalau dia berpakai baju preman, kita bisa akan berbincang-bincang. Jadi sama seperti Tuhan. Nah, dia melepaskan kemuliaannya di surga dan menjelma menjadi manusia supaya dia bisa dekat dengan manusia berdosa. Supaya manusia bisa ditebus, manusia bisa diajari oleh Tuhan. Kebalik ya teman-teman. Perasaan kalau sama saya ya Pak Pastor, banyak polisi yang segan sama saya. Padahal saya pakai baju biasa tuh, kayak gini aja gitu. Kayak gimana? Nggak cocok, nggak masuk itu analogi. Maksudnya itulah satu perumpamaan yang saya katakan. Artinya supaya kita mengerti kenapa Tuhan bisa menjelma menjadi manusia begitu. Jadi Anda mau samakan Tuhan dengan polisi gitu? Bukan saya samakan, tapi begitu istilah satu perumpamaannya. Perumpamaan, pusing kali ya, berbelit-belit gitu Pak Pastor. Iya, saya aja pusing dengar Pak Pastor loh. Supaya Pak Ustadz jangan pusing, makanya saya buat satu terjemahannya, saya umpamakan begitu. Supaya Ustadz paham, ada pemahamannya tentang bagaimana Yesus bisa menjadi manusia begitu. Sekarang
Yang saya mau tanya deh ya, untuk menebus dosa itu nabi mana atau nubuatan mana yang mengatakan menebus dosa pakai darah manusia? Maksudnya gimana? Katanya kan Yesus di tiang salib itu udah dinubuatkan dia menebus dosa manusia, betul? Ya, betul. Siapa yang menubuatkan menebus dosa manusia itu pakai darah manusia? Masalah menubuatkan, semua kitab mulai dari Kejadian itu, ya dari awal itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan menebus dosa umat manusia. Supaya satu pun nggak saya temui, Pak. Di perjanjian lama itu menebus dosa pakai darah manusia, satu pun nggak pernah saya temui. Nabi mana atau ajaran mana ya di perjanjian lama mengatakan kayak gitu? Bukan. Itu dalam kitab Yesaya 53. Aduh, Anda yakin bahwa Yesaya 53? Ya, saya yakin. Baik. Di Yesaya 53 nomor 10, penebus dosa itu ya, penebus itu ya, dia akan melihat keturunannya, umurnya akan panjang. Kalau itu untuk Yesus, coba Anda tunjukkan sama saya keturunan Yesus. Enggak usah jauh, istrinya aja dulu dah, istrinya tunjukin sama saya. Siapa? Istri Yesus, karena di situ orang yang menjadi korban penebus dosa itu dia akan melihat keturunannya, umurnya akan panjang. Nah, Yesus tidak punya keturunan. Berarti bukan untuk Yesus Yesaya 53 itu ah. Yesus tidak punya istri. Nah, kita kan dikatakan dalam Yesaya pasal 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Jadi artinya sendiri yang korban. Nah, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Artinya manusia-manusia itu, ya. Siapa manusia? Pak Pastor, jangan Anda ubah kitab Anda. Jangan diubah-ubah kitab Anda. Di situ dia akan melihat keturunannya. Coba Anda buka bahasa Ibraninya. Yang dimaksud di situ adalah dia akan melihat anaknya. Gimana sih? Mana anak Yesus? Memang kalau Ustadz Felix-nya kalau mengerti kitab suci Kristen memang sulitnya. Kenapa? Karena memang tidak paham. Saya juga sama seperti untuk mengerti Alkitab, saya tidak paham. Lah, kalau saya kan baca, Pak Pastor, baca yang tertulis di kitab Anda. Bahkan saya tahu tanpa melihat kitab Anda gitu. Saya baca di Yesaya 53 nomor 10 itu, ya, mana keturunan Yesus? Perhatikan dulu, baca dulu pelan-pelan dulu. Itu tentang siapa? Apabila dia menyerahkan dirinya untuk korban penebus dosa, ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan panjang. Mana keturunan Yesus? Bukan keturunan. Dia akan melihat keturunan manusia itu akan menjadi panjang. Manusia-manusia itu yang sudah ditebusnya. Manusia-manusia yang sudah ditebusnya, dia akan melihat keturunannya, umur panjang, begitu. Saya buka aja dah teksnya ya, kawan-kawan, sebentar ya. Saya 53 nomor 10. Nih ya. Tuh ya. Nih, jangan diubah-ubah kitab Anda ya. Ia akan melihat keturunannya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Artinya keturunan dari korban penebus ini mana? Anaknya mana? Tapi ya itu akan dilihat panjang tuh umurnya, lanjut umurnya gitu. Bukan Yesus berketurunan, tidak. Iya, umurnya akan lanjut kan kayak gitu, betul.
Iya. Ia umur akan manusia. melihat keturunannya. Saya sepakat itu Pak Pastor. Iya, Anda kan maksudnya paham tuh kata-kata imbuhan, belajar kan bahasa Indonesia, kata ganti imbuhannya. Artinya merujuk kepada siapa yang dibahas, korban penebus dosa. manusia yang ditebusnya itu, manusia yang ditebusnya itu. Aduh, Pak Pastor ini ya. Nih, ya Pak Pastor, jangan ngada-ngada sama saya ya. Saya udah bahas ini kenyang gitu ya. Zera ini ya Pak Pastor ya, kagak ada di sini. Dia akan melihat manusia selanjutnya umurnya panjang, kagak ada. Nih dia akan melihat benih anak cucunya yang dia lihat. Aduh. Tuh Zera. Memang sulit ya. Sulit kalau untuk mengikuti tentang kitab Kristen itu sulit bagi Ustadz PI, gak ngerti. Kalau saya kan gak mau ubah-ubah, ya sesuai dengan apa yang dituliskan oleh kitab Anda saya baca kayak gitu. Ngapain saya ubah-ubah kitab Anda? Ntar penistaan pula. Kan gitu ya teman-teman, penistaan katanya kan gitu. Ngelak juga ini kayaknya Pak Pastor. Pak. Halo. Pingsan bapaknya, teman-temannya udah saya turunkan dulu ya. Pingsan beliau. Aduh. Saya itu nggak loncat-loncat ya. Apa yang tertulis saja dibacakan gitu. Terserah Anda mau bantah Bible Anda sendiri ya monggo, kan silakan ya kawan-kawan. Saya nggak melarang kalau Anda mau bantah Bible Anda sendiri, termasuk pastor sekelas pastor pun nggak apa-apa kalau Anda mau bantah. Kenyang saya makan kitab teman-teman, makan kitab Kristen itu kenyang saya. Aduh, ada aja ya. Siapa lagi nih? Oh ya udah ya teman-teman, saya iklan dulu 2 menit ya. Yang 12.900 ya. Saya informasikan ya kawan-kawan semuanya. Kemarin itu ya ketika saya umumkan ya memang udah terlalu tengah malam gitu ya. Jadi untuk pengumpulan donasi Al-Qur'an ya, untuk pembelian mushafnya itu kemarin ada masuk Rp200.000 hari ini ya teman-teman. Terima kasih untuk Ahlus Shadaqah yang telah menyisihkan hartanya untuk adik-adik kita para penghafal Al-Quran, dan juga untuk orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Terima kasih. Jika ya kawan-kawan semua, Bapak Ibu semuanya ingin beramal jariah atau Anda ingin mengikuti program tersebut ya, Anda bisa langsung saja mengirimkannya ke rekening BCA yang saya sematkan gitu ya. Nih. Sabar ya. Apa ini? Sabar. Susah kali. Diundang melulu masalahnya. Nih. Ya, langsung aja ke situ. Kalau mau konfirmasi bisa ke WA saya atau ke ini ya, ke DM bisa ya. Mungkin Anda mau mengirimkan buat orang tua ya, silakan ya kawan-kawan. Kenapa loading kah yang di YouTube? Masih iklan 1 menit yang di YouTube ya, iklannya 1 menit. Sabar. Oke. Ganti tema. Nggak bagus tema yang lain. Apa tema yang bagus apa? Iya, BCA. Oh ya teman-teman semuanya juga, saya nyari 1 orang pemodal gitu ya. Pemodal jangan banyak-banyak, cuma 1 orang ya. Modalnya itu saya perkirakan sekitar 30 sampai 90 juta gitu ya. Nah itu modal untuk kita bangun percetakan. Kenapa saya mencari pemodal cuma 1, kita membangun percetakan? Karena kan saya membagi Al-Quran itu banyak teman-teman, banyak. Daripada saya beli melulu di aplikasi Oren gitu, setahun bisa 5.000 gitu saya baginya. Lebih baik cetak sendiri aja udah kalau kayak gitu. Maka kita perlu kertas,
juga perlu pembiayaan yang lainnya, mesin-mesinnya, terus juga sewa karyawan gitu ya. Jadi pemodalannya itu sekitar 30 sampai 90 juta. Ya saya jujur aja, dan saya nggak cari banyak-banyak, satu orang saja gitu ya. Satu orang saja. Dan bagaimana nanti teknisnya, apakah mau dihitung per bulan atau mau dihitung per tahun? Ya kalaunya sudah 1 tahun bagi hasil, silahkan Anda mau tarik modal Anda ya akan saya kembalikan gitu ya. Sebenarnya ada ya teman-teman uang sekitar 50 jutaannya di tangan saya. Cuma ya teman-teman semuanya, cuma saya tidak bisa menggunakan ya uang umat ya, nggak bisa, itu bukan uang saya gitu masalahnya, nggak bisa saya modalkan, nggak berani saya. Jadi kalaunya mau pemodal aja gitu ya, pemodal aja yang bisa untuk kerjasama membangun percetakan Al-Quran, karena setiap tahunnya kita bagi-bagi Al-Quran banyak gitu, lebih baik cetak sendiri. Ya kan requestnya kan ya bisa aja nanti depan Qurannya ada dicetak nama penyumbangnya kan, karena kita yang produksi gitu, bukan mereka lagi. Masa Quran yang modal 25.000 di percetakannya teman-teman dijualnya 55.000 sampai 70.000. Ini cepat kali kaya saya pikir orang ini. Gitu. Nih masih minta. Ya, saya maunya cetak sendiri aja, spesifikasi Al-Qur'annya sesuai dengan apa yang kita wacanakan. Desainnya udah ada gitu ya. Pemodalnya itu sekitar 30 sampai 90 juta semuanya, dari keperluannya udah kita rumuskan gitu. Itu umum gitu ya. Kalaunya mau cepat cetaknya ya lebih lah modalnya dari 30 juta itu lebih. Jadi kalau ada pemodal gitu ya, saya hanya nyari 1 orang karena bukan tepu-tepu gitu ya. Ada di tempat saya ini teman-teman semuanya, Ustadz di Banjarbaru, katanya pemodalan untuk pengadaan kitab di Ponpes. Berapa miliar dapat dia? Kurang ajar saya pikir orang ini. Iya, kurang ajar kali saya pikir. Nipu orang banyak kali miliaran. Saya aja yang pegang uang 50 juta ketar-ketir gitu. Ini nanti kalau saya mati uang ini kayak gimana pertanggungjawabannya, kan kayak gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi ini teman-teman semuanya untuk WhatsApp ya. Ini WhatsApp saya nih. Kalau Anda mau menghubungi saya ya, atau ada pemodal yang bisa ikut join gitu. 1 aja yang saya cari. 1, nggak banyak, nggak berani banyak. Kalaunya uang orang saya nggak mau ini, nggak mau, bukan hak saya gitu. Nggak mau saya lalai. Jadi kan kalaunya pemodalnya cuma 1 ya, jika dia tarik modalnya hanya itu aja kan saya kembalikan, bukan uang orang banyak gitu. Gitu. Kalaunya banyak-banyak juga pemodalnya teman-teman ini apa? Pusing ngitungnya gitu. Pusing ngitungnya. Saya paling males kalaunya pusing ngitung itu. Ya kan nanti kan kita juga ada karyawannya, terus administrasinya. Banyak nanti saya yang WhatsApp nanti habis live streaming baru saya balas ya. Teman-teman saya bentar lagi kagak pakai soundcard karena saya akan pakai charger HP gitu. Bentar ya. Nih. Nah, saya lepas dulu ya kawan-kawan, pakai cas HP ini. Kira-kira suara saya jelas nggak? Suara saya jelas nggak teman-teman? Jelas nggak? Yang di YouTube rekeningnya, waduh, udah 3 kali saya sematkan loh. Nih sekali lagi ya, 789 5585 475 gitu ya. Nah tuh jelas, baik. Yang di YouTube jelas. Jelas, oke, baik. Ya saya minta konfirmasi aja ya. Kita naikin lagi kawan kita yang Kristen, oke? Sabar ya.
Chandra Yurawan. Dicas masuk Oh, murah. Lagi beli kan cas Lalu pala ini, pala yang lucuan ini. Halo. Pala cas ini. pala casan. Apanya? Palamu. Halo. Apanya pala cas apa? Pala cas? Palamu mungkin. Oh iya, disapa-sapa berapa kali malah ribut sendiri dia. Ini ada yang minat sih teman-teman. Nah, cuma belum bicara saya. Beliau mau mendanai gitu. Insyaallah ya. Halo, selamat malam. Malam Bang. Iya. Abang Islam atau Kristen? Mantan. Mantan apa? Banyak mantan suami atau mantan perampok, kan kita tahu saya. Atau mantan Ya, apa mantan ini sono. gitu? Hah? Mantan sono. Mantan sono kayak gimana? Open cam dulu lah. Silakan dibuka. Mantan sebelah Pak Ustadz. Cuma mau nanya aja. Anda mu'alaf gitu maksudnya atau kayak gimana? Iya. Oh, Anda mu'alaf. Baik. Gini Bang. Cuma bingung aja sama oten-oten itu, bingung aja. Oh, terus? Yang ditanyakan apa? Masa Tuhan bisa mati ya? Ya iya, aneh kan? Kayak gitu. Kan Anda dari sana kok baru mikir Bang. Ya. Mantan sebelah kan kata Anda. Udah mikir lama. Oh gitu. Cuma kan lucu aja. Masa katanya Maha Adil, Maha Kuasa ya kan, Maha Esa gitu ya. Halo? Bukan Maha Adil kalau dibilang bisa jadi manusia mah. Iya. Apa ini? Ustaz saya pemodal. Kenapa nggak jadi kambing aja kan kalau memang adil? Ya jangan juga lah, menghina kan kita nggak boleh. Bang, Biar adil, katanya kan biar bang, adil. gini Bang, teman-teman di bawah teriak on cam gitu, karena aturannya on cam Bang, masalahnya. Kalau Anda nggak mau on cam, mungkin bisa 1-2 menit ada yang mau disampaikan kepada kawan-kawan, karena dari sebelah, biar kita bisa gantikan juga dengan kawan Kristen yang mau diskusi gitu. Oh boleh? iya, nggak apa-apa. Nanti aja kalau on cam. Nah iya, soalnya gini Bang, saya mohon maaf, hanya saya menerapkan aturan gitu, ya. Siap. Oke. Biar nggak ada kecemburuan sosial gitu. Baiklah kalau kayak gitu Bang, kalau mau silaturahim nanti bisa telepon saya atau DM saya gitu ya. Ya bilang maksudnya cepat sadar lah gitu. Iya. Doakan aja mereka banyak dapat hidayah gitu ya. Ya. Soalnya umur juga ada yang baik gitu kan. Oke. Baik. Kalau gitu, Abang saya gantikan dulu ya. Kita cari dulu yang Kristen ya untuk berdiskusi. Terima kasih Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa ini? Oper 12K Pupil Semi. Halo, selamat malam. Malam. Iya. Ya, selamat malam. Anda dari Kristen, Bang? Kristen. Open cam dulu.
Silakan dibuka dulu kameranya. Bang. Bang. Bang Semi. Bang Semi. Aku dari Kristen tapi diajak ngomong kok error abang ini ah. Ya gitu dong. Bang Semi, ya Anda Kristen. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Mau bertanya. Mau bertanya. Apa yang Anda mau tanyakan? Tentang tema yang Ustadz ambil ini. Agak kencang sedikit suaranya bang. Ya, Oke. Mau tanya Apa tentang yang tema Anda tanyakan ini. tentang tema yang saya tampilkan? Iya, Tuhan mati. Baik, kalau gitu saya mau tanya bang. Kira-kira ya, menurut Anda, apakah Tuhan bisa mati? Ya itu kan kemanusiaannya yang mati. Kemanusiaannya yang mati. Manusia dengan Tuhan itu sama atau beda? Beda. Beda. Kalau gitu saya tanya ringkas dulu sama Anda ya Bang Semia. Kayak gini. Di Kristen, apakah manusia itu ciptaan? Iya ciptaan. Ciptaan. Sekarang saya tanya lagi. Apakah Yesus itu manusia? Maksudnya? Apakah Yesus itu manusia? Betul nggak Yesus itu manusia? Atau jangan-jangan atau apa kayak gitu menurut Anda? Manusia. Manusia. Pertama tadi Anda katakan manusia adalah ciptaan. Terus Yesus itu adalah manusia. Pertanyaan yang ketiga ya. Berarti Yesus yang manusia adalah ciptaan, betul? Bang. Hilang. Turun sendiri. Kenapa ya teman-teman? Saya nanya kagak makan orang juga gitu ya. Muka saya ini muka menakutkan atau kayak gimana? Dasar abang ini. Ntar, sesuai giliran nih. Saya ambil dari bawah aja. Ini yang dari bawah kayaknya udah tidur ini. Tunggu ya teman-teman. Kita ganti dulu. Sabar ya. Kristo Kristan. Nah. Ada Kristo ya. Kena sawan. Edis takjil lagi live itu Ustadz. Gak tahu teman-teman semuanya. Selamat malam Pak Ustadz. Malam. Ya open cam dulu. Malam ini teman-teman entah kenapa agak berat gitu live streaming saya. Saya juga nggak ngerti gitu. Agak berat penontonnya naik. Padahal kagak ada pelanggaran.
Seperti biasanya. Ya ampun. Nah, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Iya, saya mau bertanya dulu, bisa nggak? Ada. Iya, di sini ada kata iya sampai 3 kali ya. Iya dan iya dan iya. Tuhan, Iya. kenapa sampai harus kenapa sampai Halo? Tuhan mati? Kenapa? Pertanyaan, kenapa sampai harus jadi pertanyaan, Pak? Saya yang nanya, Anda malah nanya. Iya, Tuhan mati. Menurut Anda Tuhan bisa mati? Ya makanya kan begini, kan sesuatu yang tidak tahu itu makanya tanya kan. Nah, Bapak kan dalam keadaan tanya, makanya saya tanya, kenapa Bapak kasih tanda tanya, kenapa? Lah, makanya saya tanyakan apakah wajar Tuhan mati? Makanya dikasih tanda tanya biar tahu ini adalah pertanyaan untuk siapa? Untuk kawan kita yang Tuhannya mati. Ada. Di dalam, ya, ketika Bapak tanya saya juga tanya Bapak, kenapa? Karena Bapak yang memberikan tanda tanya ke muka. Oh, ya wajar kalau saya berikan tanda tanya berarti harus ada jawabannya kepada yang ditanya. Oke, aku akan jawab nih. Tuhan mati. Tuhan itu tidak bisa mati, Pak. Oh, lalu? Tuhan tidak bisa Hah? mati. Baik, kalau Ya, Tuhan itu tidak bukan bisa saya. mati, berarti yang mati di tiang salib itu bukan Tuhan. Yang mati, kalau kita berbicara mengenai Yesus, ketika kita berbicara mengenai Yesus, kita harus tahu, ya, latar belakang dia itu firman, Pak. Yang adalah, dan firman itu latar belakangnya Allah. Nah, firman itu latar Ya kan? belakangnya Allah. Itu bukan Jadi ajaran manusia. Yesus itu. Itu ajaran pagan Yunani yang disadur oleh Yohanes 1 pasal 1. Itu disebut di Tritunggal, Pak. Hah? Tritunggal pula. Iya. Disebut Tritunggal, kagak pernah Yesus ngajarin Tritunggal. Gak pernah Yesus. Mana Tritunggal ada itu Yesus ngajarin Tritunggal? Gak ada. Tritunggal itu, bentar, Tritunggal itu implisit, Pak. Kayak gimana? Implisit itu termasuk meskipun tidak dijelaskan secara, ya, tidak diberitahukan secara jelas atau terang-terangan, Pak, itu implisit. Makanya Tritunggal itu seperti itu, Pak, implisit. Atas dasar jelas Alkitab. kan? Ya. Secara tekstual karena tokoh utama Kristen adalah Yesus, maka di mana pernah Yesus mengajarkan Tritunggal? Oke, begini. Ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia bilang kepada murid-murid, aku akan minta kepada Bapa, ya, dan meminta kepada Bapa untuk mengutus penolong yang lain. Nah, dari pertanyaan itu saya bertanya kepada Bapa, ya, berbicara mengenai Yesus dan Bapa dan pengutus penolong yang lain, menurut Bapa, apa yang Bapa bisa memberikan penjelasan begitu mengenai ayat itu? Bagaimana? Silakan Pak. Oh, penolong yang lain. Penolong yang lain yang dimaksud Yesus adalah Nabi Muhammad itu. Oke. Nabi Muhammad, benar. Ini paling jelas ini. Ini paling serius. Kalau Anda mengatakan itu Nabi Muhammad, karena dari sekarang saya menyampaikan berdasarkan Alkitab. Kalau begitu, mana kata Muhammad dalam Alkitab? Silakan, Pak. Oke, sesuai kata Anda, Tritunggal itu implisit. Yang dikatakan Yesus itu implisit tentang Nabi Muhammad. Nah, gitu. Nah, nggak bisa ngakal-ngakalin ente, ya. Betul nggak? Gimana? Jujur aja deh. Gimana sih? Namanya? Maksudnya kan Bapak menanyakan, Bapak menjawab bahwa yang dimaksud dengan penolong yang lain itu Muhammad. Pertanyaan saya, apakah Muhammad ada dalam Alkitab? Sehingga Bapak mengatakan demikian. Dasar Bapak baik. Benar dulu. Memangnya Nabi Muhammad hidup di abad pertama? Enggak lah. Oh, kayak gimana sih? Oh. Iya, makanya sesuai dengan Bapak sampaikan, Bapak narasikan, dasar Bapak itu apa? Sedangkan sebenarnya setahu saya
kata Muhammad tidak secara eksplisit terang-terangan di Alkitab ini yang mengatakan ketika saya menarasikan bahwa Yesus minta kepada Bapa untuk mengutus penolong yang lain. Bapa kenapa mengatakan bahwa penolong saya? Gini, Kenapa, Pak? Anda perlu tahu ya Nabi Muhammad itu tidak hidup di zaman Yesus. Enggak. Tidak di dalam namanya. Tidak hidup di zaman Yesus. Tidak. Bagi Iya. iya betul. Kalau Nabi Muhammad hidup sejaman dengan Yesus, maka disebut Yesus langsung namanya. Yang namanya nubuatan itu tidak secara spesifik nyebut nama seorang penolong lain, ya. Menurut Anda siapa seorang penolong lain itu? Menurut Anda? Ya, nanti menurut saya dulu. Saya masih mengenai kata Muhammad dulu. Kalau Bapak mengatakan penolong yang lain itu adalah Muhammad, menurut saya, setahu saya Muhammad tidak pernah menolong saya, Pak. Ketika saya dalam kesedihan, kesusahan, kesepian, kelemahan, Muhammad tidak pernah. Sekarang dia itu kenyataannya, Pak. Itu iya, secara rasional saya begitu, Pak. Baik, ya kalau Anda merasa Nabi Muhammad tidak menolong Anda, berarti Anda telah membangkang apa yang dikatakan Yesus. Kan gitu aja. Kata Yesus seperti apa? Dia meminta kepada Bapa seorang penolong lain. Kalau dia tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang. Kan kayak gitu. Penolong itu akan mengajarkan kamu segala hukum, akan membawa kepada kamu dalam kebenaran, dan dia akan memuliakan aku. Itu kata Yesus yang namanya seorang penolong. Nah, sekarang kita cek dulu dah ya, dari ciri-ciri yang dikatakan Yesus. Yang memuliakan aku, kata Yesus, seorang penolong itu, ya. Bentar dulu. Bapak mengatakan penolong yang lain itu tertuju kepada ajarannya, ya kan? Orang paham nggak kata orang? Seorang apa sih ajaran orang? Ada. Yang saya maksud orang. Jadi yang dimaksud Yesus itu seorang. Paham kan dengan orang? Bukan roh. Bukan roh. Roh itu orang emang. Yang disebut Yesus itu orang yang akan memuliakan dia. Iya, tapi di sini juga Bapak juga punya kesalahan. Ketika Bapak mengatakan orang, artinya Bapak tidak setuju dengan saya ketika saya mengatakan Roh Kudus. Nah, ketika Bapak menyatakan orang, berarti ini bukan saya yang katakan. Ini siapa yang katakan? Karena Bapak mengatakan orang itu. Sih. Ini Anda paham dengan orang kan, orang. Kata Yesus itu orang. Nah, bukan kata saya. Bapak paham nggak dengan nama? Kalau orang ya orang, nama ya nama. Kenapa Bapak bilang nama? Orang itu adalah Muhammad. Muhammad itu nama, Pak, bukan orang. Memangnya Nabi Muhammad itu bukan orang? Nabi Muhammad itu ya orang, manusia. Nabi Muhammad itu bukan roh dia, tapi manusia, orang. Kayak gimana sih? Kalau Bapak mengatakan Muhammad, saya juga bisa mengatakan Paulus, Pak. Kalau secara begitu, kalau secara Paulus baik, kita banding aja, ya. Kata oleh Yesus, ya penolong itu akan memuliakan aku. Kita cek ya. Nah, pertanyaan saya, bentar dulu. Oke, kita lihat dari perspektif itu ya. Nah, pertanyaan saya, kalau saya mengatakan Paulus itu karena ada kata seorang, ya Paulus dia mengatakan dia bertemu Yesus. Mana datanya Muhammad bertemu Yesus? Baik, kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang namanya seorang itu akan memuliakan aku. Betulkah yang dimaksud oleh Yesus Nabi Muhammad atau Paulus? Kan gitu. Oke? Yes. Kita cek. Kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Kita lihat ajaran Nabi Muhammad mengatakan tentang Yesus atau Nabi Isa seperti apa. Yesus bukan anak hasil zina. Yesus bukan anak haram. Yesus bukan orang terkutuk. Yesus dia tidak mati terkutuk. Yesus tidak diludahi. Yesus tidak ditombak. Yesus tidak diseret oleh tentara Romawi. Itu kata Nabi Muhammad. Tetapi dia adalah utusan Allah. Dia adalah orang yang diutus Allah. Dia adalah orang yang mulia, ya. Diciptakan dari apa? Dari kalimatnya. Itu kata Nabi Muhammad, ya.
Sungguh Oke. Yesus itu adalah orang yang mulia. Oke, Sekarang kata begini. Paulus apa? Dengan matinya Yesus di tiang salib ya. Tuh ya, kata Paulus di Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Kira-kira yang memuliakan Yesus Nabi Muhammad atau Paulus sih? Paulus ngomong Yesus mati terkutuk di tiang salib. Kata Nabi Muhammad, Yesus itu bukan anak haram. Yesus itu tidak ditombak, tidak diseret, tidak diludahi, tidak terkutuk. Kayak gimana? Kira-kira yang memuliakan antara dua ini? Silakan. Kira-kira yang memuliakan Saya begini, Pak. Bentar dulu. Ketika kita berbicara mengenai Galatia 3:13, itu ibaratnya seperti membaca Pancasila, Pak. Ketika kita membaca Pancasila mulai dari 1 sampai 5, ya kita harus menghafal semuanya. Nah, kenapa Bapak hanya nggak ambil sepotong? Artinya Bapak hanya menyampaikan satu ketuhanan yang Maha Esa. Sampai 5 Bapak tidak menyampaikan itu. Maksud dari analogi saya itu Bapak seharusnya baca semua, bukan sepanggal-sepanggal saja. Mau saya baca satu spot kagak berubah juga itu Galatia 3 nomor 13 tuh. Mau saya baca 50 lembar pun kagak berubah tulisannya. Ketika kita baca Pancasila keseluruhannya, kita tahu apa yang dimaksud dengan Pancasila itu. Ketika Bapak membaca seluruh hukum Galatia 13 sepenuhnya, Bapak akan tahu apa maksud itu. Tapi ketika Bapak hanya baca sepanggalnya, Bapak tidak akan tahu maksudnya itu apa. Nah, sama seperti Pancasila. Kalau Bapak saya nggak bahas gini, saya nggak bahas tentang masalah doktrin Paulus tentang ke Galatia, enggak. Yang saya tekankan, Yesus disebut oleh Paulus orang terkutuk yang mati di tiang salib. Mau macam mana? Iya, dari tadi. Konsisten dulu dong. Bapak harus konsisten ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai Yesus, yang dia penolong yang lain Bapak mengatakan bahwa itu Muhammad. Oke. Pertanyaan saya, kenapa ketika kita lihat dari perspektif ajaran Muslim, kenapa tidak ada kata Yesus tapi kata Isa Al-Masih? Nah, dasar Bapak mengatakan penolong yang lain yang dimaksud dengan seorang itu Muhammad. Kenapa Muhammad ya tidak mengatakan Yesus tapi mengatakan Isa Al-Masih? Ya iya. Coba pikir. Memangnya ada bahasa Arab gitu, Yesus. Mana ada? Nggak jelas sekali. Mana ada bahasa Arab Yesus yang ada tulisannya kasroh Yesus. Kan gitu adanya. Nggak ada Yesus. Itu bahasa apa dalam bahasa Arabnya? Jelas lah Nabi Muhammad tidak menyebutkan dalam bahasa Arab Yesus. Karena ya nama Yesus itu diambil dari asal dia. Ya, asal dia bernama Yeshua. Kan kayak gitu. Ke bahasa Ibrani dia dinamakan Yeshua HaMashiach. Kan kayak gitu. Ke Yunani dinamakan Yesus Kristus. Kan kayak gitu. Ke bahasa Arab Suryani ya dia disebut Isa juga. Salah itu, Pak. Ke dalam bahasa begitu, Arab Mekah dia disebut Isa. Salah. Bukan kata bahasa Yunani apa Yesus? Bukan bahasa Yunani Yesus, Pak. Itu bahasa Eropa dengan bahasa Indonesia itu yang digunakan bahasa kata Yesus. Tapi ketika bahasa Yunani bukan kata disebut Yesus, Pak. Tapi Isus. Itu kata Yunani, bukan kata Yesus. Iya, Yesus Kristus. Paulus yang salah kan? Paulus yang salah, teman-teman. Salah. Yes, Kristen menang. Yesus menang. Yesus Kristus menang. Aku jadi apa? Kamu sudah salah, sudah menang. Iya, yang menang itu apa? Dari bahasa Yunaninya aja Yesus Kristus kan kayak gitu. Bahasa Yunani Yesus Kristus. Ada yang menyebut Yesus Kristus. Tahu saya. Apa yang menang? Apa yang menang? Yang menang itu Bapak sudah tidak konsisten lagi, Pak. Bapak sudah tidak konsisten. Bapak mengatakan bahasa Yunani bilang disebut Yesus, padahal tidak. Ada. Makanya banyak belajar ya. Itu yang banyak belajar. Nih. Kenyataannya kok. Oke. Nah, sekarang begini juga mengenai Tritunggal, apa gambaran Bapak mengenai Tritunggal itu? Bapak bisa nggak? Hah? Bapak bisa menjelaskan? Anda ini bahas yang mana dulu? Apakah bahas tentang masalah
siapa yang dinubuatkan atau Tritunggal? Saya tadi menuntut Anda, belum Anda jawab. Mana ajaran Yesus tentang Tritunggal? Kan saya sudah bilang, itu kan bersifat implisit, Pak. Kan implisitnya saya sudah mengartikan juga. Nggak ada, ngomong aja kawan. Iya, kalau nggak ada akuin aja nggak ada gitu. Iya, artinya saya tidak bisa jawab, Bapak juga tidak bisa jawab. Oh, nggak bisa dijawab. Bapak Ya udah. Kalau Anda ngomong dari tadi nggak akan saya tuntut. Ya, kalau Yesus nggak ada ngajarin Tritunggal, Anda nggak bisa jawab, ya nggak apa-apa, udah gitu. Artinya ajaran Anda Tritunggal, Anda ngikut siapa? Kan kayak gitu aja pertanyaannya. Ada begini Pak, saya ajar Bapak ya. Daripada orang yang tidak tahu menjawab tidak tahu, daripada orang yang tidak tahu tapi berbohong. Iya, Nah, bagus tuh. maksud dari ayat itu? Jadi Maksud dari ayat itu begini, makanya saya ajarin Anda, ketika Anda tidak tahu, berkatalah jujur ya. Anda tidak tahu dan tidak bisa menjawab. Kayak gitu. Kagak usah saya tahu ini Tritunggal secara implisit. Anda aja nggak tahu, lebih baik jujur. Duh. hibur yang lain Bapak bilang Yesus, padahal Isa Al-Masih tidak ada kata itu, sudah tidak jujur lagi Pak. Makanya Iya. Bapak tidak jujur di sini. Nggak ada Loh, dalam bahasa Arab Yesus. Hah? Maksudnya? Nggak ada dalam bahasa Arab Yesus. Aduh, ditanya apa jawabnya apa Bapak Ustaz yang Lah, terhormat. kau kan tadi tidak ada namanya dalam bahasa Arab itu Yesus, tapi Isa. Ya memang saya bilang nggak ada dalam bahasa Arab itu Yesus. Yang saya bilang itu bahasa Yunani, bukan Yesus. Bahasa Dalam Yunani Yesus Kristus. Makanya saya ke bilang, bahasa Indonesianya Yesus Kristus. Paham? Yesus Kristus itu bahasa Indonesia Yesus. Iya, kau kagak usah mempermasalahkan bahasa itu, karena oknum yang dimaksud ya kalau ke dalam bahasa Arab ya, bahasa Arab Timur Suriah itu menyebutnya Aisyah. Ke dalam bahasa Arab Mekah Aisyah sebutannya. Gimana sih? Pak Ustaz, mohon maaf ya. Mohon maaf nih, saya rasa berdosa nih Pak, mohon maaf ya. Begini aja. Maksud saya sini cuman ini bertanya aja. Jangan teman-teman pikir salah saya ya. Saya ini orangnya ya begitu, tapi saya selalu punya istiadat adab yang baik Pak. Nanti aja Pak. Iya. Ya mungkin dari sini saya cukup Pak. Mungkin ada yang lain yang nanti bisa datang untuk menyampaikan sesuatu. Udah parah kan? Makanya kalau Anda belum banyak belajar, jangan berani-berani naik ke sini. Gitu. Bapak kenapa tidak menghargai saya? Bukan nggak menghargai, karena apa? Anda aja ngomong di mana Yesus ngajarin Tritunggal. Anda bilang Tritunggal itu implisit. Padahal Anda bilang Anda tidak tahu gitu. Jadi saya mau kayak gimana? Apa yang tidak tahu, Pak? Apa yang tidak tahu? Nah, kalau Anda bilang ya Yesus tidak ada mengajarkan Tritunggal, bilang aja nggak ada dari awal. Kalau Anda tidak tahu juga Yesus mengajarkan Tritunggal secara nyata, secara tekstual, ya memang tidak ada. Saya maksud itu ngomong aja nggak ada gitu. Nggak perlu itu secara implisit. Apa coba? Itu yang jadi masalah. Termasuk implisit itu termasuk meskipun tidak dinyatakan secara jelas-jelas terang-terangan. Makanya itu ya makanya dengan adanya itu, makanya di sini saya mengadakan ketika Yesus sebelum dia naik, dia mengatakan kepada murid-muridnya, saya akan minta kepada Bapa untuk mengutus penolong yang lain. Nah, kata Bapa itu siapa? Silakan Pak. Kalau memang Bapa Bapa menolak Tritunggal itu, sekarang jelaskan Bapa itu siapa, Yesus itu siapa, penolong yang lain itu siapa. Jangan katakan penolong yang lain itu Muhammad. Penolong yang lain kan udah saya buktikan nggak ada bantahan itu dari Anda kan gitu. Penolong yang lain betul nggak? Misteri Papa. Bentar. Penolong yang lain itu kan masih misteri, anggap masih misteri. Nah, kita bahas mengenai Yesus dengan Bapa. Yesus dengan Bapa. Coba Bapak jelaskan Bapa itu siapa Pak? Bapa itu Tuhannya Yesus. Bapaknya itu Tuhannya Yesus. Ini berbicara mengenai Kristen Pak. Berbicara mengenai Kristen.
Kalaunya menurut Kristen ya Bapa itu satu, kan satu pribadi dengan Yesus, itu menurut Kristen. Tapi kalau menurut Yesus, Bapa itu Tuhannya Yesus, bukan dia. Bapa esensinya apa, Pak? Bapa esensinya apa? Nah, Bapa itu adalah sumber. Kan pemahaman Kristen kayak gitu, betul? Sumbernya kurang tepat, Pak. Memang sumber itu betul, tapi jadi tanyanya esensinya, Pak. Esensinya tidak kelihatan. Kayak gimana kita mau lihat hakikat, kan? Hakikat dari sang sumber. Di sini saya akan kamu belajar di mana? Bentar, di sini saya akan memberikan data ya, karena nanti saya dikatakan supaya lebih jelas ini. Dikatakan di Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus bagaimana? Jikalah, ini kata Yesus kepada orang-orang Farisi, jikalah Allah adalah Bapamu, tentu kamu akan percaya kepadaku, ya. Sebab aku datang dan keluar daripada Dia. Coba Bapak jelaskan berdasarkan ayat itu, silakan Pak. Ya itu ada bantahannya di Matius 11:25. 11:25. Coba silakan. 11:25. Apa kata Matius 11 ayat 25? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku. Nih ya kata Yesus ya. Apa kata Matius? Bukan kata Matius tapi kata Yesus ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu Tuhannya Yesus ya. Oke. Bapak tahu kenapa sampai dia harus kata bersyukur kepada Bapa? Ya udah, yang Tuhan siapa di sini? Bapa ini siapanya Yesus? Coba Bapak buka di Filipi, Pak. Filipi 2, Pak. Loh, saya ngomong ya perkataan Yesus, kok dibantah dengan perkataan Paulus? Kenapa Anda bantah dengan perkataan Paulus? Oke, begini Pak, saya masih tetap ada di sini, tetap ada di Yohanes 8 ayat 42. Kenapa Bapak lari ke situ? Apanya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu tidak. Anda bawa Yohanes 8 nomor 42. Kan iya, gitu. Saya minta Bapak jelaskan itu. Oke, ini dibantah Yesus sendiri. Yang namanya Tuhan Allah itu Tuhan Dia, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kita ini gimana nih? Bukan kata bantah, itu tidak termasuk kata bantah, itu tidak termasuk. Kan dibantah Yesus. Anda kan mempermasalahkan siapa Bapa? Allah Bapa. Dijawab oleh Yesus, Allah Bapa itu adalah Tuhannya, Tuhan langit dan bumi. Yesus yang jawab, kagak perlu saya, nah apa? Ngapain saya ngotot sama Anda? Lebih baik Yesus yang jawab. Loh, Bapak ini gimana nih? Begini Pak, benar, kita kumpulkan semua ya. Kita kumpul semua supaya kita menyimpulkan itu ya. Sekarang begini, Yohanes 8 ayat 42 mengatakan, ya jika Allah adalah Bapamu, tentu kamu akan percaya kepadaku, sebab aku datang dan keluar daripada Dia. Itu yang pertama dulu, dikunci dulu. Ya. Saya akan minta kepada Bapa, ya, saya akan minta kepada Bapa. Bentar dulu. Ya, bentar, di Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang dulu di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kalau Anda ketika dari ayat itu, ketika Anda bawa di Matius 11 ayat 25, aku bersyukur kepada Bapa. Coba Bapak lihat dari ayat itu, Matius 8 ayat 42, dan kata Yesus di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-18. Tidak ada orang pun seorang pun yang tidak melihat Allah, selain anak tunggal Bapa, tunggal Allah yang dulu di pangkuan Bapa, Dia yang menyatakannya. Kata Henang. Dari situ kita bisa mengerti. Bang, ini yang dimaksud Yesus itu kayak gini. Saya udah paham itu. Ya. Dulu dong. Konsentrasi di sini untuk jangan oh ya udah, kau habiskan dulu ya. Kalau kayak gitu. Di sini kita lihat aku bersyukur kepada Bapa. Coba Bapak lihat. Ketika di sini, ketika Anda mengatakan aku bersyukur kepada Bapa, artinya Yesus punya Tuhan. Tetapi ketika dilihat dari Yohanes 8 ayat 42, ya, itu aku keluar daripada Allah itu. Jika Allah adalah Bapamu, tentu kamu percaya kepadaku, sebab aku keluar dan datang daripadamu. Ya. Dan dikatakan tidak seorang pun yang melihat Allah selain anak tunggal Allah yang dulu di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Terus? Kalau dia hanya, iya, artinya ketika aku bersyukur kepada Bapa juga harus mengerti dari sisi lain.
Begitu. Karena setiap ayat ada konsekuensinya. Saya mau tanya Begitu, dulu. Pak. Saya kurang mengerti. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yesus itu kata Anda firman. Berarti Tuhan Allah itu, Bapa itu punya mulut. Bapak itu punya mulut. Hah? Iya, karena ada kata firman, berfirmanlah Allah, Pak. Berfirmanlah Allah, berkatalah Allah. Karena Yesus itu adalah firman yang keluar dan datang dari Allah, kan kayak gitu ya. Lalu saya mau tanya dulu, Bapa di sorga itu punya mulut gitu? Bapak di sorga itu punya mulut. Begini Pak, kalau menurut saya sih, Menurut Anda. Nggak bisa menurut Anda. Yesus aja kagak kenal dia dengan Bapa yang di sorga kayak gimana bentuknya. Karena kata Yesus, suaranya tidak dapat didengar dan rupanya tidak dapat kau lihat. Kok menurut Anda? Karena begini. Ini Bapak Bapak ini nggak percaya nggak kalau kalau Muhammad begini, bagaimana begini? Kita berbicara mengenai Bapak punya mulut. Begini, kalau secara umum, secara Kristen, Bapak itu tidak punya mulut karena Bapak itu tidak bisa digambarkan seperti apa. Tapi dari ayat ini berfirman Allah. Kan kita sudah tahu berfirman Allah artinya apa kan? Jadi dari mana firmannya muncul? Dari mana firmannya muncul? Ya dari Allah, karena Allah mengutus firmannya. Berarti punya mulut dia karena berkata gitu. Ya aku tidak bisa. Karena berkata berarti punya mulut Tuhanmu gitu. Seperti itu Pak. Karena ini berbicara mengenai Allah Pak, begitu. Tidak, ya kita terbatas kepikirannya, tetapi dari ayat ini, ya kita secara berpikir ya begitu. Allah mengutus firman-Nya. Oke, ya udah, saya nggak permasalahkan itu lagi karena kau juga nggak tahu eksistensi Bapak kayak gimana, punya mulut atau tidak kagak tahu juga kau kan kayak gitu. Baik, saya akan tanggapi dulu ya. Yohanes 8 nomor 42. Jikalau aku adalah Bapamu, jikalau Allah adalah Bapamu, kata Yesus, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang keluar dari Allah dan aku datang itu bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Kan kayak gitu. Lalu Anda tambahkan ya, Yesuslah yang menyatakan Bapa. Saya sepakat. Karena kalaunya tidak dinyatakan oleh Yesus, orang kagak kenal dengan Bapa. Nggak bisa. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa. Sama dengan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad menyatakan Allah. Ya, Yesus menyatakan Bapa. Musa menyatakan Yod Het Pape, Tuhannya Hasem. Karena melalui para